وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تأهل به العقد وتنفرج به الغرر وتنضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستصفى الرحمن بوحيه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به العقد وتنفرج به الغرر وتنضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الغرر وتنضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. يوم
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatimi jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat yang tanpa batas. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita syukuri nikmat tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala akan terus menambahkan nikmatnya kepada kita, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di dalam hidup dan di dalam rumah tangga kita. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Kita masih dalam kesimpulan selama 30 tahun Imam Hatim Al-Asam menuntut ilmu, belajar kepada guru beliau Syaqiq Al-Balkhi, yang mana pada kesimpulan pertama bahwa beliau melihat seluruh makhluk mempunyai sesuatu yang dikasihinya, sesuatu yang dirindukannya, dan sesuatu yang dikasihinya itu ada yang hanya mau menemani hidupnya sampai di saat dia sakit, sampai di saat dia meninggal dunia, dan ada yang hanya mau menemaninya sampai ke liang lahat. Kemudian satu persatu kekasih atau sesuatu yang dicintainya itu akan kembali dan meninggalkannya sendiri di dalam kubur, dan tidak ada satupun yang mau ikut masuk ke dalam kubur tersebut. Lalu beliau terfikir dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa satu-satunya yang akan setia menemani kita di saat satu persatu orang yang kita sayangi, sesuatu yang kita cintai selama hidup akan meninggalkan kita, yang paling setia hanyalah amal soleh. Maka itulah yang beliau perbanyak selama hidup di dunia. Kita lanjutkan yang keempat. Anni ra'aitu ba'dal khalqi yadhunnu anna syarafahu wa izzahu fi kathratil aqwam wal asyairi fa'tazza bihim. Bahwasanya wahai guru, saya melihat sebagian makhluk, mereka menyangka bahwa kemuliaannya itu terdapat pada banyaknya pengikut, bahwa seseorang itu merasa mulia apabila dia mempunyai banyak murid, mempunyai banyak penggemar, mempunyai banyak keluarga. Fa'tazza bihim, lalu dia merasa mulia dengan pengikut dan dengan murid yang banyak itu. Sebagian lagi ada yang menyangka bahwasanya kemuliaan itu
terdapat di saat orang tersebut mempunyai banyak harta, mempunyai anak yang banyak, anaknya jadi-jadi, anaknya ada yang jadi pejabat, anaknya ada yang jadi dokter, anaknya ada yang jadi polisi, faftakharu bihim, dan mereka merasa bangga dengan anaknya itu. Wa hasiba ba'dhum anna al-'izza wasyarafa fi ghasbi amwalin nas wa dhulmihim wa safki dima'ihim, dan sebagian lagi, wahai guru, ada manusia yang menyangka bahwa kemuliaannya itu di saat orang lain takut kepadanya. Orangnya jauh, dicelengi sidin aja bukan orang. Wa'taqadat, dan sebagian lagi, wahai guru, ada yang menyangka, mengira bahwa kemuliaan itu letaknya fi itlafil mali wa israfihi, apabila orang itu sudah bisa menghambur-hamburkan duitnya, wa israfihi, dan membelanjakannya pada sesuatu yang mubazir. Sekali berjalan 15 juta habis. Yang ditukar apa? Yang ditukar patung Iron Man. Oh, merasa bangganya beli situ. Berapa 15 juta kah harganya? 300. Berapa? 300. Oh, 300.000. 300 juta. juta. Merasa bangga, merasa mulia, merasa harap beli situ. Beli jam harga 11 miliar. Ayo. 11 miliar setengah. Itu ditampaikan di kiaunya, TV di kiaunya, reporter diundangnya, ditampaikan. Nah, ampunku, sekali pakai dua. Nah, mereka menyangka, wahai guru, bahwa kemuliaan itu ada di situ. Kalau sudah bercincin berlian, hitam 5 jari berenteng, wah itu juragan, merasa mulia, merasa harap. Sebagian wahai guru, ada yang beranggapan bahwa kemuliaan itu ada di situ. Padahal cincin sebuting cukup, jam sebuting cukup, harga 100.000 cukup. Ini kan kalau pang yang harga 11 miliar itu kan angkanya 16 puting, ada sama 12 jiwa. Nah, cuman israfnya itu ketika menggunakan harta berlebihan, bukan pada tempatnya. Wahai guru, ada sebagian manusia yang menyangka bahwa kemuliaan ada di situ. Fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala, lalu ulun renungilah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Ternyata kata Allah, sepaling mulia kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Artinya kemuliaan itu tidak terletak pada penampilan kita. Kemuliaan itu tidak terlihat pada apa yang kita miliki. Kemuliaan itu tidak terlihat pada siapa yang mengikuti kita dan berapa banyak pengikut kita. Diisi murid berjurut ke sana kemari, diumpati murid dikawal. Mereka sebagian menyangka bahwa kemuliaan itu ada di situ. Nah, padahal kemuliaan itu di saat ketakwaan kita, hubungan hati kita dengan Allah tidak pernah terputus. Itu manusia yang paling mulia. Kalau kemuliaan itu ada pada harta, Qarun itu manusia paling mulia, ya kan? Sampai hari ini harta Qarun ada. Tabuk yang di bawah rumah itu ada emas 10 kilo, itu ampun Qarun. Harta, sampai tak sungai jingga, kadang gampangan kan. Andai kemuliaan itu ada pangkat dan kekuasaan, maka Fir'aun itu manusia paling mulia. Tapi ternyata inna akramakum indallahi atqakum, kemuliaan itu lihat bagaimana Rasulullah, harta beliau
pangkat Nabi tapi dengan kehidupan yang sederhana, dengan ibadah yang luar biasa. Ya kan? Nabi itu kalau sudah sidin sembahyang, Nabi itu kalau sudah sembahyang kada ingat lagi lawan yang lain. Rasulullah itu kalau sudah tengah malam hatta yanfatiha qadamah, sampai dua lutut Nabi ini bengkak. Nah, itu disitulah letak kemuliaan seorang hamba di sisi Allah. Nah, di sini jadi tolak ukur lesan kita. Kita jangan pernah memandang rendah manusia hanya karena status sosialnya. Jangan pernah memandang rendah manusia hanya karena ia tukang ojek. Dan jangan pernah memandang mulia manusia hanya karena ia pejabat. Dan memang di masyarakat kita tolak ukurnya dan kayak itu. Kalau yang sudah datang pakai Pajero, merek mobil hanyalah Pajero, ada aja tukang rambut Pajero. Kalau sudah datang pakai itu, itu nang kayak gula dihorongnya samut, dihadangnya orang, kacang lu bagi duit. Tapi kalau sudah datang pakai sepeda ontel, dihadangi orang ini ada. Kalau yang datang pakai baju biasa, nah, tetapi baju koko kopiah kengang, disalami orang yang ada. Tapi kalau sudah, nah, jubah lebar, surban belilit, sampai ban Vespa, pengawal ulan berlima sebelah kanan, berlima sebelah kiri. Itu pian kalah baru datang lagi tolak al-badru alaina, disambut orang sudah. Lain, karena memang tolak ukur manusia dengan manusia yang lain memang di materi. Ulun sudah mencobai. Nih, Pip, ada ke sini pian deh. Nah, di sini sampai jadi pas anginnya mati Pip. Nah, di sini. Nah, ini dihingga pian ke Pip tiup pakai numbun Nah, datanglah ke pengajian, diundang orang maulid, ulun datangi keluar kota, ulun datangi selama ujar ulun bensin ulun masih ada, ulun datangi bahkan kendaraan yang datangi sampai di muka orang cengangai nah, orang iya ada nih, iya kada bepotongan undangan keluar kota bahkan kendaraan baju gamis yang bersorban kada, tapi mbak sudah bermobil padahal mobilnya pinjaman juga. Dimana pian sudah ulun mobil hilang warna platnya ini siap kami hadangi, sudah mendengar mobil hilang platnya ini kami hadangi, datang digerumbungi orang. Ya kalau gitu. Kalau sudah berkendaraan, itu memang sisi pandang kemuliaan di mata manusia itu memang pada harta. Nah, maka yang harus kita tanamkan, kita bujuri hati kita, jangan pernah memandang hina manusia hanya karena penampilan, dan jangan pernah memandang manusia hanya karena pangkat dan jabatan. Semua manusia itu mulia di sisi Allah, dan dari segi manusianya. Adapun dari segi pangkatnya, yang paling mulia itu adalah ketika ketakwaan, ibadahnya, hubungannya dengan Allah kuat. Ada orang yang bolangnya, nah berpasang putih, jubahnya putih, bandak selendang, tapi ketujuh menyambeti orang. Ada juga orang yang kada sing kopiahan, bajunya buruk, basalawar katok, tapi muntungnya terjaga, kada pernah menyambati orang. Itu orang yang mulia. Yang bersorban tadi kan usah dicium tangannya, yang harus dicium yang itu nah.
yang mulutnya, lisannya kada pernah menyakiti orang, ya kan? Nah ini apa namanya, pola pikir kita, cara memandang dan menilai kita harus kita rubah. Nah, sudah datang bubuhan guru numan, guruan. Nah, palingan disediakannya kapoleh, banyu teh, biasa mengganjal parut, bulik kada sakit parut. Tapi kalau sudah yang datang ini luar biasa, nyambutnya sampai kalintuhut. Wah, itu dia menyembelih kambing, ya kada ada menyembelih kambing. Kalau manusia itu dinilai dari kemuliaannya itu dari penampilan, maka bagaimana dengan Uwais Al-Qarni? Kalau manusia itu kemuliaannya dinilai dengan harta, bagaimana dengan Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari yang sampai akhir hayat beliau, Sayyidina Abu Dzar itu hanya memiliki satu batang tongkat dan satu buah mangkok, tongkat di tangan, mangkok di pinggang. Andai Sayyidina Abu Dzar hendak minta muliakan, Sidin hendak minta hargai, minta hormati, orang pasti memuliakan. Kenapa? Sahabat Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, sahabat Nabi ini kelasnya naik, dicari, keberkahannya disasari orang. Tapi Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari sampai akhir hayat, tongkat di tangan, mangkok di pinggang, ditakuni orang, kenapa pian tahannya? Bermodal mangkok ujar sidin, mangkok bermodal tongkat ini ujar sidin. Nah. Luna gila. Tongkat ini ujar sidin gasan aku berjalan, dan mangkok ini gasan aku makan, cukup sudah. Kalau kemuliaan itu pada harta, nanti dengan Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari tadi. Nah, maka wahai guru, maka ulun tanamkanlah ketakwaan di dalam hati ulun, karena itulah tempat Allah Ta'ala memandang manusia, bahwa kemuliaan itu letaknya pada takwa. Wal faidatul khamisah, kesimpulan yang kelima, wahai guru, dari 30 tahun ulun mengaji lawan pian, kesimpulan yang kelima, inni ra'aitun nas yadhummu ba'duhum ba'dan. Ulun perhatikan manusia itu saling menghina, saling merendahkan, wa yaghtabu ba'duhum ba'dan, saling menggibah. Fawajadtu dzalika minal hasadi, dan ulun temukan sumber asal usulnya itu ternyata daripada sifat bahirian. Kenapa si Udin menyembati si Ahmad? Oh, ternyata hiri si Udin lawan Ahmad. Ternyata wahai guru, tuan gurunya kah sama, rakyat jelatanya kah sama. Sebagian menghina, merendahkan ini, yang ini menggibah yang itu. Ternyata asal usul sumbernya itu adalah bahirian filmal, hiri dalam masalah harta, melihat usaha orang kena lancar, usaha orang kena maju, balaluan, awas kena, lihat-lihat. Aku timbai tanah kuburan, karena lihat-lihat. Melihat usaha orang bina lancar, aku tahu ini saban bisukan menyimpur banyu baras di muka tokonya, melihat apa, menyambat lawan orang nang kayak itu. Itu intinya apa? Sumbernya apa? Sumbernya diri dalam masalah harta. Melihat orang baju lebih terang, disambeti. Melihat orang usaha pina lancar, digibah. Nah, ini satu, waljah dan hiri dalam masalah pangkat dan jabatan. Hendak berebut pangkat, hendak naik jabatan, sikut kiri, sikut kanan. Nah, dan ini Om Alhamdulillah sudah lumrah itu. Sudah lumrah. Wal ilmi, yang paling bahaya itu adalah ketika
saling menghina, saling menggibah disebabkan karena sifat iri dalam masalah ilmu. Ini yang paling bahaya ketika ada orang alim bahirian. Kalau bahiri masalah harta orang terbanyak, usaha orang terlancar, ini masih kawan dimaklumi. Kenapa? Karena hanya masalah dunia. Hanya masalah dunia. Bahiri bersingkut masalah pangkat jabatan, berabut masalah jabatan, masih kawan dimaklumi karena masalah dunia. Yang bahaya itu ketika ulamanya, orang alimnya saling bahiri karena ilmunya. Ini yang bahaya. Kenapa? Orang alim ini kalau sudah bahiri, ia bisa menjadikan dalil agama sebagai pembenaran. Dalilnya Quran juga. Ayat Quran dipakainya gesan untuk Quran. Adalah orang alim nang kayak itu, kalau bujur-bujur alim gak tidak. Yang bahirian tadi lah, kalau bujur-bujur alim gak tidak, amunnya alim Batak ada. Nah itu bisa bahirian ada. Melihat jamaah orang pina banyak belaluan menyembah, nyata banyak di sana. Nyembah tuntong pengajian sekalinya bakuncang, yang keluar dapat kipas angin, yang keluar dapat kulkas. Nyata banyak di sana menyembah nang kayak itu. Melihat apa namanya, murid orang masing-masingnya mencium tangan, nyata sudah diminuminya muridnya itu pakai banyak penunduk lawan pirunduk. Itu bahaya kalau sudah orang alim. Itulah orang alim Batak dan orang alim. Kalau orang alim itu innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Kalau orang bujur-bujur alimnya kada mau menyembati orang. Kalau orang itu alim kada mau mengangkat dirinya di hadapan orang lain. Kalau orang itu bujur-bujur alim kada mau bahirian, karena innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Karena ulama itu orang yang bujur-bujur alim, di dalam hatinya tertanam merasa takut kepada Allah. Yang ketujuh bahiri, ketujuh menyembati, itu adalah orang alim bata. Yang keenam, wahai guru, ulun melihat bahwa sesama manusia saling memusuhi, saling bermusuh-musuhan. Lalu ulun terdapat firman Allah Subhanahu wa taala, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Bahwasanya syaitan itu bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Ulun sadar, wahai guru, manusia ini ternyata lain musuh ulun. Musuh ulun sebenarnya adalah syaitan. Yang harus kita musuhi, yang harus kita muari, yang harus kita benci itu ternyata syaitan. Walaupun orangnya memberi muara. Misal jadilah, misal baju kita di jamuran diambilnya, sandal kita di masjid dipakainya, apalagi usaha kita pakai tanah apa tadi? Nah, dimatiinya pakai tanah, walaupun orangnya memberi muara. Yang menjadi musuh kita itu syaitan. Adapun saudara kita tadi itu hanya jadi korban syaitan. Yang mewaswasinya di dalam hatinya telah itu syaitan. Maka jangan benci orangnya, tapi benci perbuatannya, karena itu hasil dari waswas syaitan. Dan yang kedelapan, yang ketujuh, wahai guru, bahwa saya melihat setiap manusia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari penghidupan dan kehidupan. Sampai sebagian mereka ada yang rela mengambil yang syubhat, mengambil yang haram,
menghinakan dirinya. Lalu wahai guru, ulun renungi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satupun binatang yang melata di atas permukaan bumi melainkan telah dijamin oleh Allah rizkinya. Fa'alimtu anna rizki 'ala Allahi qaddahu, dan ulun yakin wahai guru bahwa rizki ulun sudah dijamin oleh Allah. Fastagaltu bi ibadatihi, makanya ulun hanya sibuk untuk beribadah. Manusia asing-asingnya mengejar dunia, mencari harta, menumpuk kekayaan, sampai tadi menghinakan dirinya, berani mengambil yang haram, padahal rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Maka untuk apa ulun menyibukkan menggawi sesuatu yang sudah dijamin? Abah Ahmad yang hidup ulun jamin, baras 2 balik sebulan, intalu 10 orang, duit 15 juta ulun balik yang ulun jamin. Tapi ini begayaan je bang lah, jangan ditagih. Ulun jamin biar saban bulan ulun jurungi, sudah kada kurang kada lebih ulun jurungi saya itu masih je lagi sidin bagawi bahumah. Kira-kira gasan apa? Nah, ini hanya perbuatan sia-sia ketika kita mengejar sesuatu yang sudah dijamin. Dan yang kedelapan, wahai guru, ulun melihat bahwa setiap manusia itu berpegang kepada makhluk. Sebagian lagi ada yang berpegang dengan harta. Kalau kada berduit, apa kata dunia? Ada yang berpegang dengan pangkat dan jabatan. Mamarina mantan bupati. Wa ba'dhum 'ala al-harfa was-sina'ah, wa ba'dhum ila makhluqin mithli fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala. Dan ulun mendapati firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Ada yang berpegang dengan harta, ada yang berpegang dengan duit, ada yang berpegang dengan gawiannya, ada yang berpegang dengan tokonya, ada yang berpegang dengan keahliannya. Dan setelah ulun dapati wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa ujar Allah bertawakal kepadaku, fahuwa hasbuh, aku jamin. Maka wahai guru, dari saat inilah ulun serahkan segala kehidupan dan penghidupan ulun, bahkan segala urusan ulun hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ternyata ini kesimpulan ilmu selama 30 tahun dituntut oleh Al-Imam Hatim Al-Asam kepada guru beliau Syaqiq Al-Balkhi. Karena memang kita mengaji ke sana kemari, ke hulu ke hilir, kalau kita masih kadang merasa takut kepada Allah, sia-sia. Kita mengaji ke hulu ke hilir, ke atas ke bawah, walaupun gurunya malaikat, tapi tawakal kita kepada Allah kada semakin bertambah, malah kita lebih percaya dengan dunia, berpegang dengan gawian, sia-sia. Kita mengaji ke sana kemari, ke hulu ke hilir, tapi ketujuh masih menyempati orang, ketujuh masih menghina orang, memandang mulia orang karena harta, memandang hina orang karena sia-sia mengajinya, biar gurunya bolongnya ganal, sia-sia. Karena ibarat pohon ganal, buah kalidah, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya daunnya menyebaki halaman. Nah, mudah-mudahan yang ujar Nabi, barang siapa bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, bertambah ilmunya tapi kada bertambah semakin baik kehidupannya, akhlaknya, agamanya, ibadahnya, maka tidaklah bertambah daripada Allah, melainkan semakin jauh. Nol. Mudah-mudahan yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat dan sama-sama bisa kita amalkan. La hadratin Nabi Mustafa Rasulullah